Oke, kembali lagi di Raja Aspal. Saya saat ini lagi ada The Blasting featuring Kumis Garage bersama Supri Kumis Dedi. Oke, saat ini saya sedang berada di bilangan Ciledug, Karangtengah. Teman-teman mungkin nanti akan kita informasikan dengan The Blasting dan The Featuring Kumis ini ada apa aja sih sebenarnya gitu. Ya. Nah untuk itu saya agak penasaran sedikit tentang namanya dulu nih. Ya, kita tadi saya begitu masuk kok ada featuringan nih udah kayak Nikah siri. kayak artis mana nih yang lagi cari personil baru gitu kan. Nah, bisa diceritain gak nih sejarah awalnya kenapa sih bisa featuring gitu? Ya. Dari awalnya pembentukan The Blasting ya atau Santoso Blasting itu bermula dari saya bermula dari hobi ya dulu. Dulu hobi pengen merasakan punya moge. Waktu itu kan memang duit nggak seberapa. Mulailah moge pertama kali yaitu Suzuki Bandit 400 tuh. Bandit 400. Bandit 400 gimana caranya saya restorasi dari nol. Dari nol. Kebetulan saya pengen mendetail bagian engine. Kebetulan ada satu proses sandblasting waktu itu saya awam, saya nggak tahu apa-apa. Itu di situ ada promo tuh di daerah Bekasi, yuk coba bawa satu gelundung mesin di sandblasting, dibawalah ke sana ke Bekasi. Nah saat dibawa ke Bekasi, saya nggak melihat hasil, tapi saya ngelihat asetnya. Nah. Kok bisa begini, bukan hasil yang saya lihat, malah barangnya kok bisa jadi seperti ini gitu. Yeah. Barang-barang yang saya perhatiin, saya detail waktu itu. Nah saya penasaran, lanjut, ya udah saya pelajari dan kebetulan yang orang Bekasi itu welcome ya. Oke. Buka inilah, open lah orangnya. Saya tanya, dia jawab, kira, oh ini harus gini ya. Udah saya tertarik, kebetulan saya memang ada modal waktu itu. Saya buka pertama kali sandblasting dan powder coating. Kebetulan ada vapor blasting. Nah di saat itulah terus lewat tahun bertahun-tahun. Nah buka. Coba kita ekspansi lah. Coba suatu hal yang baru lagi diperluas. Apa ya kira-kira konsep one stop garage gitu. Jadi orang masuk tuh nyangkut nggak bisa kemana-mana. Jadi mau apa di sini ada semua. Ada semua. Kebetulan di saat itulah kita buka chrome galvanis, plating, anodize. Nah kita garaplah itu sambil berjalan. Nah, kenalah bertahun-tahun, kenalah Pak Kumis dari suatu aplikasi, bukan micet. Kirain micet. Soalnya kan gondrong. Ketawanya bahagia. Chat di Bukalapak. Nah kebetulan beliau ini waktu itu punya sandblasting juga tuh. Udahlah kita kenal beli sama saya segala macam. Nah itulah kita perkenalan kenal. Udah jalan udah kita bersama. Bareng-bareng ya. Seperti itu ya awal mulanya. Nah oke. Sekarang dari Mas Kumis nih, kok bisa cocok sih? Maksudnya kok tiba-tiba tertarik untuk bergabung kan? Padahal bisnisnya sama kan awalnya? Ya. Sama-sama blasting, sama-sama coating dan lain-lain gitu. Jadi memang awal mula kalau untuk saya pribadi kan dunianya di dunia custom. Cuman mainnya itu kaki-kaki. Jadi kaki-kaki istilahnya punya moge mau diadopsi ke motor-motor yang lokal. Tuh, awal-awalnya. Terus saya merambah ke dunia blasting. Setelah saya terjun di dunia blasting, kok bahan-bahan tertentunya ini saya kesusahan nyari. Kesulitan. Gimana nyari? Saya nyoba di online. Ternyata kita cari di online, yang bermunculan selalu Dedi Santoso. Penasaran dong pasti. Penasaran. Dari situ awalnya saya kenal. Namanya Dedi Santoso itu. Setiap lapak yang saya kunjungin, itu semuanya Dedi Santoso. Ini kok semua dirajain sama Dedi ini. Nah, saya penasaran cari tahu di mana sih orangnya ini. Ternyata adanya dekat di Karangtengah awal mula. Nah, seiringnya berjalan, ternyata usaha saya juga nggak berjalan nih. Sampai akhirnya saya selesai di situ. Nah, akhirnya si Dedi ini ngundang lah.
main-main ke sini, akhirnya ngobrol, sharing. Ternyata kita ada kecocokan. Bagaimana kita kerjasama? Ayolah. Pada akhirnya sampai saat ini. Oke. Nah, ini cukup seru ya perjalanannya ya. Ya, Dari penasaran, cari-cari sampai akhirnya bisa berpartner gitu, bisa berkolaborasi. ya. Sama kayak nyari jodoh nih jadinya. Ya, Ya. Nggak dicari nggak dapat, nggak dicari dapat. jadi dapat. Nah, kembali lagi pada usahanya yang sekarang berjalan ya, kayak coating segala macam. Apa sih kelebihannya yang bisa dikasih tahu ke teman-teman supaya oh ya ini beda nih dari yang lain gitu. Ya, kalau seputaran powder coating, sandblasting dan vapor blasting kita memang selalu menggunakan istilahnya instrumen yang barbar. Kita mau kerja enak, cepat, hasil bagus dan apa adanya. Yeah. Ya kita fair-fairan aja. Kalau dibilang merusak ya benar. Benar. Kalau sandblasting itu benar-benar merusak ya saya setuju lah soal itu. Karena sandblasting itu kan target saya memang semprot itu saya mau sampai pori-pori. Bener-bener semua bagian yang karat-karat yang korosi itu hilang. Dibantas dulu, Apapun dibantai dulu yang ya. terjadi, mau bopeng, mau ini itu biarin. Yang penting nanti pada saat powder coating merekat, dia merekat sempurna, benar-benar merekat ke pori-porinya. Jadi tidak ada powder coating itu tidak merekat ke bagian karat, bagian yang korosi, mungkin bagian yang nanggung-nanggung itu kita udah habiskan semua. Itu yang membuat saya komitmen sampai sekarang. Dan vapor juga ya kita selalu pasti menggunakan pasir yang terbaik. Tetap. Ada nggak teknologi tertentu nih yang membedakan? Oh ini pasti hasilnya lebih baik nih dari yang orang-orang ada gitu. Kalau sekitar vapor blasting, jujur aja sebetulnya bagus tidak bagus itu secara teori itu tergantung dari kandungan bahan part. Semakin bagus aluminium, hasil semakin bagus. Kadang-kadang wah ini kan kurang kilap gini-gini. Memang bos, motor dulu sama motor sekarang hasilnya memang kurang. Beda. Hasilnya beda, treatmentnya sama. Motor sekarang cenderung lebih kilap. Tapi ringkih. Kalau motor dulu cenderung nggak bisa kilap, tapi kuat. Iya, kualitas bahannya ya. Kualitas bahan beda gitu. Jadi kadang-kadang tuh konsumen tuh kadang-kadang mau bersih tapi dia nggak tahu teori seperti itu. Kalau untuk chrome gimana kok? Nah kalau chrome ya memang saya memang komitmen ya. Chrome itu saya memang agak ribet. Soalnya step by step ya, nggak sekedar chrome poles, nikel, chrome itu enggak. Kita ada basic-basicnya. Kalau bahan yang metal, ya kita harus melewati semi nikel istilahnya kalau di Duko itu epoxy lah. Semi nikel itu jarang ya, menurut saya jarang di bengkel-bengkel chrome karena itu tidak perlu. Tapi efeknya sangat bagus untuk besi. Itu standar Jepang kalau nggak salah. Ya. Semi nikel, lalu chrome itu untuk bahan besi. Kalau bahan aluminium atau babet, saya mewajibkan copper. Kenapa harus copper? Karena copper itu sebagai semi konduktor. Aluminium babet itu sebetulnya penghantar listrik yang buruk. Iya. Sebetulnya kalau dibanding besi. Nah itu gimana caranya nikel menyerang aluminium atau babet? Kita harus pakai perantara. Itu namanya lapisan tembaga. Iya. Di lapis tembaga, lapis ke aluminium atau babet, nah barulah. Nikelnya udah gampang. Seperti itu. Berarti hasilnya jauh lebih bagus. Lebih smooth. Lebih smooth ya. Pasti lebih bagus lah. Udah pasti lebih bagus. Hasil sudah pasti lebih bagus. Nah ini di belakang kita nih. Ada mesin-mesin bubut, milling, dan lain-lain. Apa nih yang dikerjain di mesin-mesin tersebut gitu? Ini mesin banyak gimana nih pakainya? Karena ini ya setiap hari belanja kabel nih apa? Nih aku bingung. Monggo. Iya gitu. Makanya kita mau tahu nih ada kerjaan apa sih sebenarnya gitu loh. Kita kulik. Jadi untuk di bubutan ini sebenarnya awalnya sih untuk di dunia motor yaitu main kaki-kaki. Main kaki-kaki moge. Satu contoh ya. Kita adopsi dari kaki-kaki moge ke motor yang lokal. Nah, dengan seiringnya berjalan, merambah, akhirnya semakin banyak pesanan yang aneh-aneh. Akhirnya kita pun ngelayanin ya. Yang permintaannya aneh-aneh ya kan.
Nah, semakin lama, semakin kita dalemin, ternyata ya nggak hanya di dunia motor, ternyata sekarang mencakupnya ini. Jadi apa aja kerjaan, akhirnya kayak bengkel umum, apa aja kita terima jadinya. Yang penting berhubungan dengan mesin bubut. Dan untuk mesin las, mesin las termasuknya kita ya udah mulai komplit. Dari mulai las argon, CO, sampai potong plasma, itu ada semua. Jadi pengelasan yang utama itu sebenarnya las apa sih? Kita dominannya ke las argon itu aluminium dan titanium. Mungkin kalau magnesium ini kita bisa cuman untuk kerjaannya jarang ya, masih jarang magnesium. Nah, untuk yang lain-lain juga banyak kerjaan dari si Mas Dedi Santoso ini juga banyak ya, dari dunianya yang dari krom ini juga banyak yang harus dibubut. Ya itu mungkin bisa menjelaskan sedikit untuk si Pak Dedinya. Oke, jadi sebenarnya apa aja yang bisa dikerjain tuh banyak. Dari bubutan, dari milling, dari dunia otomotif, dunia alat berat, industri, semua bisa masuk. Nyangkut. Jadi semuanya bisa diolah dan diproses di mesin-mesin tersebut gitu. Dan jangan ragu-ragu juga berarti untuk membawa keperluannya nih. Misalkan saya butuh nih barang-barang untuk dibubut di sini. Ya. Berarti bisa dilayani, Ya. tidak hanya dengan dunia otomotif aja gitu. Nah, oke. Saya tertarik kemarin tuh melihat di salah satu postingannya Mas Gumis tuh. Ada buat disc brake. Iya. Buat disc brake, terus kok yang lebih menarik lagi ada bisa custom nama gitu. Nah, itu bisa dijelasin nggak tuh kira-kira Mas? Jadi untuk disc brake itu sebenarnya pencetus awal itu yang dinamakan kumis. Nah, Itu awal-awal tuh abang saya itu. legend tuh ya. Iya. Nah, pada akhirnya ganti tahun ya, akhirnya kita cobalah kok melayanin mereka yang sesuai pesanan untuk bikin disk bisa nggak? Bisa. Sesuai request nggak? Kita coba. Akhirnya ya itu tadi, kita bisa berhasil untuk apapun mereka pesanan yang dia inginkan, kan gitu, untuk disc brake. Dan untuk yang lainnya juga kayak segitiga gitu, kita coba bikin juga sesuai permintaan mereka lah. Iya. Untuk Lalu bikinnya. bracketnya itu juga ya, kalipernya segala Kalipernya macamnya. ya, bracket kaliper gitu. Ya, jadi kalau teman-teman merasa pengen sesuatu yang berbeda dari yang lain, bisa tuh. Bikin disc brake atas nama kita. Ya. Atau Sesuai jangan atas pesanan. nama mantan kita. Ya. Nanti jadi masalah, apalagi udah berkeluarga. Mantan di belakang. Mantan di belakang. Berarti taruh di disc brake belakang maksudnya? Iya, di belakang. Tetap ada juga dong berarti. Oke, nah spill sedikit nih kok. Ya. Ada nggak sih ke depannya nih sesuatu hal baru yang akan dikerjain nih di The Blasting gitu? Saya sebetulnya terus pengennya berkembang ya, tidak hanya maju tapi berkembang. Tapi saya tuh kadang-kadang suka alat-alat yang berhubungan dengan sandblasting, dengan mesin, dengan krom mungkin. Ya mungkin misalkan hari ini tidak terpakai pun next pasti akan terpakai gitu. Kita contohnya saya pengen mengembangkan ice blasting atau wet blasting yang outdoor ya, yang memerlukan pressure yang tinggi banget. Itu nanti akan dieksplor. Itu pasti nanti ditunggu aja. Kita tunggu ya. Ya, Ice tunggu blasting tuh kayak apa sih gitu? Ya, Penasaran juga sebenarnya. Yang jelas gitu. ice blasting tuh menggunakan pressure tinggi, angin dan semacam biang es lagi. Jadi biang es dimasukin ke tangki, ke pot di mesin itu, lalu digiling jadi kayak pasir gitu. Kayak pasir biang es tuh. Bentuknya pasir. Nah, itu disemprotkan ke angin, jadi kalau secara teorinya kayak mengubah apa ya, kejutan apa gitu, jadinya kotoran bisa langsung hilang. Seperti itu. Iya. Itu saya belum pelajari lebih dalam, tapi yang jelas alatnya sudah ada. Alat sudah ada. Itu mainan selanjutnya. Nah, makanya kita spill sedikit nih ya, supaya tunggu penasarannya apa ada nih gitu. Nanti deh, aku main di bubut dulu yang menyenangkan. Oke. Berarti apa aja nih? Berarti yang bisa dikerjakan di The Blasting dan featuring Kumis ini adalah
powder coating, powder coating, sunblasting, sunblasting, vapor blasting, udah vapor pasti, blasting, chrome, chrome. chrome, galvanis, anodize, copper plating, bubut, ngiling lah, semua Ya, ada. banyak banget nih. Jadi kalau Ya. teman-teman mau ke sini lebih enak sih lihat langsung. Langsung. Diskusi, duduk bareng, ambil ya kan. kopi. Nah, Ah, harga berapa sih untuk pekerjaan-pekerjaan kayak apa namanya? oh. Powder coating segala macam gitu. Oh, yang umum-umum saja. Kalau matic, crankcase, blockhead itu di 600.000, belum CVT. Kalau covernya powder coating umumnya udah 1 juta komplit, udah paket. Kira-kira seperti itu yang sering ditanyakan sih. Iya, berarti sebenarnya masih terjangkau lah ya kalau untuk Masih oke lah. kualitas yang bagus Masih gitu oke kan. lah. Nah, ini kembali lagi pada kopi tadi nih. Ini kopi maksudnya gimana nih? Kok tiba-tiba ada kopi dengan merek The Blasting gitu kan? Kopi ini sebetulnya saya nggak jual ya, cuman saya kasih ke konsumen yang terbaik. Saya nggak jual, not for sale gitu sebetulnya sih. Oke, jadi ini hobi Hobi untuk mixing, menyenangkan pelanggan. menyenangkan pelanggan, seperti itulah. Gitu. Jadi kalau mau duduk diskusi, datang langsung nikmatin order segelas pun kopi. dapat kopi. Nah, itulah menariknya. Iya. Kenapa ada di sini gitu. Untuk konsultasi berhubungan dengan kehidupan, Bapak ini Kehidupan masa lalu jago banget. mencari solusi Iya. terhadap kehidupan Bapak ini. Kalau kerjaan Bapak ini. Kayak spiritual. Gitu. Nah, oke. Jadi menarik banget. Semua hal banyak yang bisa dikerjakan di sini dan dijamin dicoba dulu untuk bisa. Ya. Gitu. Karena Bapak-bapak ini adalah orang yang anut sistem lebih baik pusing ada kerjaan daripada pusing ada kerjaan. Gitu. Jadi pasti dicoba. Intinya adalah bawa gambar kalau ada yang tertarik ya. Bawa gambarnya, bawa saya maunya seperti ini, pasti. Bapak-bapak ini akan saya kasih solusinya gitu ya. Betul. Oke, menarik banget bicara hari ini. Terima kasih banyak Mas Kumis. Sama-sama. Terima kasih banyak Ko Didi. Sampai jumpa lagi teman-teman di acara Raja Aspal berikutnya. Raja Aspal, Rolling together, greener forever.